aja deh. Karena ada beberapa yang sering saya lewatkan. Ada teman-teman muslim bilang kalau Isa dengan Yesus itu adalah sama. Sedangkan yang aku pelajari juga berbeda, kayak Isa dan Yesus itu adalah dua orang yang berbeda. Jadi boleh kakak jelasin bagaimana bisa sampai sama? Ya. Sebenarnya coba baca deh. Dia berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Kamu percaya kalau Yesus terkutuk gara-gara kamu? Iya, karena dia yang menanggung dosaku. Jadi Kamu percaya Tuhan yang Maha Mulia itu menjadi terkutuk gara-gara manusia? menebus dosaku yang tadinya Iya, aku dan yang kamu percaya kalau Tuhan gara-gara kamu dia jadi terkutuk? Iya, dalam kemanusiaan ya, dalam dirinya dia mati. Kemanusiaannya itu Tuhan bukan? Kemanusiaan manusia dia, tapi pada hakikatnya dia tetap Tuhan. Bukan Tuhan. Iya. Ya sudah, berarti apapun penjelasanmu kemanusiaannya tetap Tuhan berarti. Nah, kamu percaya Tuhan itu terkutuk gara-gara ciptaannya sendiri? Jadi ibu tidak berdosa lagi? Ibu tidak berdosa lagi? Berdosa. Setelah kita mati kan Katanya sudah dihapus nih Bu. Tuhan ibu mati menghapus dosa, tapi ibu masih berdosa lah. Ngapain Tuhan ibu mati? Udah sama Mika aja ya Bu ya. Kayaknya ibu akut nih. Mika, kau ambil lah handle ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tuhan naik keledai, Tuhan mati, itu hina bagi kami Bu, nista Bu, itu keji Bu, rendah Bu menurut kami Bu. Karena dia telah mati di kayu salib karena untuk menghapus dosa kami, termasuk dosa Nah, jadi ibu sudah tidak berdosa lagi. Jadi ibu tidak berdosa lagi. Jadi ibu tidak berdosa lagi. Ibu tidak berdosa lagi. Berdosa.
telah kita matikan Katanya dosa kita sudah kan- dihapus nih Bu. Tuhan Ibu mati menghapus dosa, tapi Ibu masih berdosa. Lah ngapain Tuhan Ibu mati? Udah sama Mika aja ya Bu ya. Kayaknya Ibu akut nih. Mika, kau ambil lah handle ini. Ya, Ibu, Ya. kata Ibu, Tuhan Ibu diangkat, mati dan diangkat ke surga. Ibu mempertanyakan ada nggak Tuhan di Islam itu yang diangkat ke surga. Sekarang aku tanya, ketika Tuhan Ibu diangkat ke surga, yang mengangkat Tuhan Ibu siapa? Ya dia sendiri. Berarti bukan nggak diangkat, Bu. Naik sendiri. Gimana Ibu ini membedakan? Oke, membedakan diangkat dan pergi sendiri nggak bisa membedain. Karena walaupun kami ngomong ini karena kami ada dalilnya, Bu, bukan asal ngomong, bukan Ibu, asal ngakuan. bukan itu kutanyakan, coba pakai akal Ibu. Ibu katakan Tuhan Ibu ada yang ngangkat, diangkat. Berarti kalau diangkat ini ada yang mengangkat. Yang mengangkat Tuhan Ibu ini siapa? Itu menurut Mbak Mikana aja, Mbak Mika aja. Oke, Kalau Bu, Ibu, di surga Oke. mati di kuburan, Ibu, bukan di Ibu, kuburan. Ibu, dengar ya. Ketika Ibu kain Ibu diangkat, siapa yang mengangkat kain Ibu? Ya Tuhan Yesus kami lah. Tuh kain Ibu pun Tuhan Yesus juga yang ngangkat. Emangnya hantu. Kain Ibu pun juga Tuhan Yesus yang angkat. Bu, Nggak ada. aku tanya lagi baik-baik. Ketika baju Ibu, kain Ibu di jemuran, hari mau hujan, diangkat, ya saya- siapa yang mengangkat? Emang ya kami sendiri yang ngangkat lah, masa Tuhan kami yang ngangkat, enak betul ngomong. Oke, berarti Ibu ngangkat kain ya, kain Ibu itu diangkat ya. Berarti Ibu yang mengangkat. Ketika Tuhan Ibu diangkat, siapa yang mengangkat Tuhan Ibu? Tuhan Yesus kami sendirilah yang diangkat ke surga. Astagfirullah. Yang mengangkatnya siapa? Dia sendiri yang naik ke surga. Oh, Itu berarti bukan bukan alam- diangkat ya, Bu ya? Bukan diangkat ya? Tuhan Dia kami sendiri ya? sendiri Bukan yang diangkat. diangkat ke Bukan diangkat. Diangkat apa dia sendiri? emangnya Tuhan kami diangkat sama manusia. Yang aku tanya, dia pergi ke surga itu diangkat atau dia sendiri? Iya Tuhan Yesus sendirilah. Masa hantu? Oh, berarti dipegangnya batang lehernya dia sendiri, jinjing dirinya gitu? Emangnya Tuhan Yesus kami iblis? Enggak, aku tanya ketika Yesus diangkat oleh dirinya sendiri, dipegangnya lehernya sendiri, dijinjingnya kayak dijinjing kucing gitu sendiri gitu. Sorry ya, Tuhan Yesus kami itu ada, maksudnya apa ya? Ada terang diangkat ke surga tuh, yang saksinya itu ada yang saksinya karena ada dalilnya, bukan asal sonyor aja. Oke, udah Ibu ya. Jadi Ibu Tuhan Ibu Yesus dan sekarang diangkat ke surga, bukan diangkat jadi naik sendiri ya. Nah, Sendiri. oke. Sebelum Tuhan Yesus lahir, siapa Tuhan Ibu? Ya, maksudnya gini loh, Mbak. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan Ibu? Maksudnya gini loh, Tante Mika. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan Ibu? Hah? Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan Ibu? Ya tetap Tuhan Yesus lah. Sebelum kita lahir ya Tuhan Yesus sudah ada di Tuhan. Sebelum Yesus lahir, kan Yesus dilahirkan Maria. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan Ibu? Ya Tuhan Yesus, dia lahirkan bukan Maria pakai berhubungan kayak kita manusia ini. Berhubungan dulu berdapat Ibu, tolong Ibu benturkan kepala Ibu ke dinding sekali biar agak sadar, Bu. Minta tolong. Tuhan Yesus lahir dengan suci, bukan seperti kita lahir dengan Aku dosa. bertanya, sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhan? Ya tetap Tuhan Yesus karena dia tuh maksudnya difirmankan melalui manusia seperti kita ini. Oke, biar ku luruskan ya.
sebelum Yesus lahir siapa Tuhan Maria? Tuhan Maria ya Tuhan Yesus. Berarti Yesus udah mana yang duluan, Yesus apa Maria? Tuhan Yesus lah. Dia yang Kan menciptakan kita. Dia enggak, yang ada di bumi Maria apa Yesus duluan? Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus, bukan Maria. Ya kenapa Maria yang- dilahirkan oleh Maria? Maria mengandung Tuhan Yesus itu sudah Tuhan memang karena dia Oh, lahir Tuhan di kandungan. bukan lahir Tuhan di kandungan ya Bu. berhubungan suami istri baru melahirkan Iya, kita, Tuhan bukan. Ibu di dalam kandungan. Iya Tuhan Yesus. Iya. Nah, sebelum Yesus ini ada di dalam perut Maria, siapa Tuhan Maria? Lo tetap Tuhan Yesus. Di mana tertulis? Loh, ada di Bible. Buka, Baca di Bible. baca, jangan bohong. Enggak ada bohong kan. Di mana Tuhan dikatakan bahwa sebelum Yesus lahir, Yesus adalah Tuhan. Iya, tetap Tuhan. Nah, Di mana hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Itu baru lahir Tuhan. Sebelum itu belum ada Tuhan di Kristen. Nah, Tuhannya Bunda Maria siapa? yang penting di agama kami tetap Tuhan Yesus jalan Iya, kebenaran. kalau yang penting pohon pisang pun ibu pentingkan sebagai Tuhan, itu bukan urusan saya. Yang saya tanya, sebelum Yesus lahir, siapa Tuhannya Maria? Tuhan Maria tetap Tuhan Yesus. Di mana tertulis? Ada di Bible. Buka ayat apa, nomor berapa? Pokoknya di Kejadian deh. Udah kejadian dia? Kita Udah kejadian? Kitab Kejadian. Nah, Oh, kita di mana? Ayat apa, nomor berapa? ada situ tanya di Edis TV, tahu dia. Yedis TV aja nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Bu. Edis TV sama Mbak Elia. Itu tahu Edis tuh TV tentang- udah mengakui Mbak Elia. Elia itu laki-laki, Bu. Apa yang ketika Mbak Elia? Bu, Mbak Elia itu laki-laki. Mas, Perempuan. hah? Dia perempuan, Mbak Elia. Elia perempuan. Dengar Elia nanti ngamuk, Bu. Dan orang Kristen aja mengatakan Elia perempuan. Orang Kristen aja membedakan mana yang laki-laki, mana yang bukan, nggak bisa. Apalagi membedakan yang Tuhan. Pantas ibu nggak bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang manusia. Membedakan Elia aja laki-laki apa perempuan, ibu nggak bisa. Tapi Tante Mika itu kenapa ya, suami saya kan Muslim. Tapi kok dia makan daging babi, sedangkan saya yang Katolik aja dari lahir nggak bisa makan daging babi. Oh, dia nengok ibu kayak babi kali. Oro, tulang. Tuh, apa saya yang bentur? Suami saya lah yang bentur. Ya yang Islam makan daging babi, saya yang Katolik aja nggak makan daging babi, gimana saya bentur? Enak Oh, aja. berarti Yesus kurang ajar ya, nggak mengikuti kerjaan kalian ya. Bukan kurang ajar, Yesus nggak makan babi, kalian makan babi suami istri. enak aja. Kale, Mika, bukan Yesus yang kurang ajar, mereka kurang ajar nggak ngikutin Yesus. Oh, ya, mereka yang nggak kurang ajar ya. Maksudnya suami saya katanya Islam. Bu, Aku makan daging babi. ibu, Aku aja yang suami ibu mau makan meja, mau makan kursi, mau makan bandalam, mau makan sempak, mau Halo. makan softtek, itu Halo. bukan urusan saya. Halo, Tante Mekanik dan kok lari ini Uniripa? Ibu, jawab aja ibu. Sebelum Yesus Tante dilahirkan, Mekanik siapa Uniripa. Tuhan Maria, ibu? Belum selesai. Pokoknya Tante Mika, Tuhan Yesus. Uniripa. Ah, Kangen loh. Satu-satu lah, satu-satu. Diam dulu, Hugo. Ya, Tante Mekanik.
Lupina, suaramu kerasin. Lupina, suaramu kerasin. Ya, tante mekanik. Diam dulu, Hugo. Aduh, rindu loh. Ya, maaf ya, Apa? tetap Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Ibu? Dia mengatakan ada mana ya? Akulah, katanya akulah. Aku laku itu nama situs Tante. pinjol, Bu. Tante. Aku laku itu tempat pinjaman duit. Tante. Aku lah dulu. Jadi kenapa rupanya? Baru Nggak mau, aja kau jelek. dicuekin. Lo ganteng aku lo. Enggak, palamu botak. Itulah. Gak rugi kalau sama awak ini. Ya, Udah Ripa mana? Nggak nampak. Udah Ripa. udah diam dulu, Hugo. Satu persatu. Ini macam di kandang B2 aja kalian. Paling. Nah, udahlah, santai lah dulu. Jangan dibikin kayak kandang B2 di sini. Iya. Lupina, Ya, di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan? ada kok. Guru, akulah guru. Itu dia bilang. Akulah guru SD atau guru SMP atau guru SMA? Guru Tuhan. Guru Tuhan. Itu dia bilang. Bukan masalah guru Tuhan. Akulah guru dan Tuhanmu bilangnya. Di mana tertulis? Di Yohanes berapa kayak itu? Ada di Yohanes ayat berapa? 12 kayak itu. Ayat 13 bab 13 ayat 2. Apa katanya di sana? Ada aku pernah baca itu, tapi Ya, apa katanya? akulah guru dan Tuhanmu bilangnya. Akulah guru. Itu kalau bahasa aslinya, Bu, akulah guru dan tuan, bukan Tuhan. Ibu ditipu sama Iya, RAI. Ya, Bu, Memang Ibu, Tuhan itu kan dia kan Ibu, mau seperti raja, Ibu. seperti kayak apa tuh? Ya, Ibu, ya. ya. Ibu, dengar ya. Coba Ibu baca ya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Yesus berkata di Matius 4 nomor Tante mekanik aku dulu napa? bentar, di Matius 4 Orang baru nomor naik pun 8. nggak diopeni lo. Iya, habis ini Ya. sekali kau. Jangan lama-lama lo. Ya, di Rindu. Lukas 4 nomor 8, apa kata Yesus di sini? Ya. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu maksudnya apa? Bunda mekanik. Bunda Ripa kok pergi ya? Ya Allah. Bingung kau kan? Bingung kau. Bingung kau. Iya. Lah lawak sih lucu-lucu lo aslinya. Bingung kau. Bingung kau, Lupina kan? Bingung. Lucu-lucu. Bingung. Imut. Apa Hugo? Apa? Aduh, kalian ini kayak mana ini? Adek, siapa yang mau ngomong sama aku ini? Lupina, Ya, Yesus Tuhan, betul? ya. Bapak siapa? Ya. Apa Tuhan Yesus? Yesus adalah Tuhan, kamu bilang tadi. Bapak siapa? Bapak Allah. Allah di Tuhan Bapak apa Allah, ya. bukan? Bapak Putra dan Roh Kudus. Astagfirullahaladzim. Yesus kau bilang Tuhan, Bapak siapa? Tuhan Yesus. Aduh, Maksudnya, musik pula lagi. maksudnya Bapak. Hugo, buka mute-mu. Hugo.
Aduh, kok pasien rumah sakit jiwa pada lepas semua sih malam ini? Hah? Kenapa sih ini yang terjadi hari ini? Nggak ada sedikit pun yang waras, ya Allah. Maka menangislah Yesus. Naik ke satu. Selesai gimana? Anaknya. Brian. Kok ganteng kali kau, Brian. Islam kau pasti. Brian. Anak bunda. Iyalah. Brian. Rio. Kak. Islam apa Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan, Dek? Ada Kak, aku mau dengar ya Kak. Nah, dengar, bantu di tap layar di bawah ya. Kalau ada grup keluargamu, ada otennya share ya. Kalau ada di RT-mu, di komplekmu, ada Kristennya share ke grup WA-nya ya. Iya Kak. Ah, itu pintar itu. Makasih ya, mohon ditunggu di bawah ya, Rio ya. Hugo. Iya. Tadi kok diturunkan loh? Padahal tadi sanggup mendamaikan di antara kalian berdua. Udah aku panggilnya kau pun diam deh. Kau pun jelek, main belakang pula yang luka. Bukan main belakang. Kok diturunkan sih? Padahal udah rindu-rindu gabung sama ini room ini. Iya, di sini bukan nongkrong ngopi. Nah, ngopi-ngopi, memang iya nggak apa-apa. Cuman kan Uni, Bang Yonatan ngopi lagi Uni. Kiranya aku sanggup loh mendamaikan kalian berdua loh. Nandar Tapi jangan kalian ini turun, kan? Nandar. Renggo. Nandar Renggo jangan lawe. itu dulu. Nandar jangan nanti rungkat. Nanti rungkat. Renggo. Nandar kayak gitu. Lanjut. Udah, Benggo. bisa lanjut. Hugo. Aduh. Ya Allah. Hugo. MD Daniel. MD. Astagfirullah, kok kayak gini hari ini ya. Mana ini, ku tengok dulu. Ini si Hugo ini apa? Lalu dipanggil dia naik. Ngapain sih kalau di sini manu meningkum malah aja? Nih buat teman-teman yang Gabung apa ya, sesekali kau ya? gabung ngapain? Iya. Ada aku ngerti, pembagian tempenya di sini. BLT nggak ada situ. Nggak ada. Kalau Alah, ada naik gitu. minta permintaan. Iya, pengen gabung aja, dengarkan aja nyawa. Iya, orang lagi ngomong kau pun nyerocos juga, kemana? Siapa yang ku dengar? Enggak, Panggil masalahnya kau diam. pertanyaannya nggak pakai dalil lucu-lucu loh, Bunda Mekanik Kanteku. Iya, memang Kristen itu nggak ada yang bawa dalil dari tadi. Iya ya. Iya, heran Apalah aku. pertanyaan sama aku tante mekanik. Sepakat kau Tuhan kau diangkat. Hah? Sepakat kau Tuhan kau diangkat. Iya, tunjukkan dalilnya. Kan kata Ada si dia diangkat. Supina tadi. Iya, tanyalah. Ini akan aku sendiri pribadi loh. Oke, berarti tunjukkan aku tanya yang lain lah ya. Ini serius pertanyaanku, aku baca di Bibelmu ya.
Nah, Manusia pertama tunjukkanlah. yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Betul? Yang kedua adalah Hawa. Betul? Ya, Habis itu Hawa memperanakkan Kain. Betul? ya, Dan Kain punya adik namanya Habel. Betul? ya, betul. Dan Kain menghilangkan Habel. Betul? Mana dalilnya akan menghilangkan Habel? Membun-bun Habel. Dogma aja kau kalau ngomong. Betul nggak Kain membun-bun Habel? Mana apanya suratnya? Tunjukkan Injilnya. Ah, Kau pun kau nggak tahu rupanya Kejadian 4 nomor 16 kau baca. aduh, gak lebih tahu daripada aku. Kau baca Kejadian 4 nomor 16. Mana? Tunjukkan. Buka Tunjukkan. lah, masa aku pula yang bukain. Aduh, kau yang nantang, aku yang tunjukkan. Nggak tahu kau. Mana? Mana? Tunjukkan. Kau buka lah, masa aku pula yang buka. Aduh, makanya dogma aja, makanya ini rum lawak-lawak ini. Ntar aku bukain. Mana? Dek, pinjam HP dek. Rum lawak-lawak. Kain membunuh Habel, ntar ya. Ya, mana tunjukkan kitab dalilnya mana itu? Jangan asal ngomong gak ada dalilnya. Kan kasihan orang yang kalian doktrin kayak gitu-gitu kan. Habel. Nih kau buka nih. Mana? Ntar. Nih bisa buka kamera nggak aku ya? Mana lo tante mekanik? Sabar. Lama kali kau. Sabar loading nih HP ku lagi dimainin anakku nih. Gak ada jaringan situ. Hah? Ada, Gak ada jaringan situ. ada. Sabar. Gimana? Kau buka lah di HP-mu tuh Kejadian 4 nomor 16. Aduh, situ yang nanya aku tempat dalih ya, tunjukkan mana omonganmu tadi yang pas sesuai dengan pernyataanmu tadi, statement. Ya melako cerewet kali lo, kau kayak perempuan lo mulutmu lo. Iya, kalau kau mau naik sini nggak usah kau naik. Ntar aku buka ini HP ku lagi loading ya. Sabar kau. Kejadian 4 nomor 5. Kejadian 4 nomor 9 buka. Nih, aku bukain Kejadian 4 nomor 9 ah. Maka Kejadian 4 nomor 9. Nih, aku bacakan sama lo. Ya. Kok paralel pula ini, aduh. Kau aja nggak tahu kau sejarah Adam, macam mana kau ini? Aduh, kabur ya, muram ya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, bentar, aku lanjutkan ini. Bertanya Tuhan ya, sama Kain ya. Nih ayat selanjutnya. Nih, aku bacakan ya. Berfirman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Di 4 nomor 10. Firmannya, apakah yang telah engkau perbuat ini? Darah adikmu ini berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah untuk mengangkatkan mulutmu untuk menerima darah adikmu itu di tanganmu. Apabila engkau menguasakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasilnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian, pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang kutanggung. Engkau mengalau aku sekarang dari tanah, dan aku akan sembunyi di hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku akan membun-bunnya.
firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak barang siapapun yang membun-bun kain. Nah, sekali-sekali barang siapapun yang membun-bun kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu kain pergi dari hadapan Tuhan itu untuk menetap di tanah Nod. Betul tidak? Dibunuh tidak? Ogo. Ugo. Maka menangislah Hugo. Apa nih? Nggak usah dinaikkan Hugo tuh lagi. Apa? Ada Kristen yang bisa menjawab, naik ya. Haryanto, Bang Haryanto, Bang Haryanto, Haryanto. Roni, Ya halo, Islam apa Kristen Bang? Kristen. Kristen. Abang tahu abang Kain dibun-bun oleh adiknya, Abel dibun-bun adik oleh Kain. Ya. Tahu, betul. Nah, setelah Kain dibun-bun berapa orang manusia tinggal? Oh itu waktu zaman Adam ya? Ya, Ntar ya. Ya ininya lah si. Ntar. Tinggal si Habel, berarti ya si apanya lah si Adam, si Hawa. berarti tinggal berapa orang Bang? 3. 3 orang. Tapi tiba-tiba di kejadian 4:17 Kain bersetubuh dengan istrinya. Istrinya ini manusia dari mana Bang? Ayat berapa kak? Kejadian berapa? Kejadian 4 nomor 17-nya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandung air Henok gitu. Nah, istrinya ini datang dari mana? Kan udah tinggal 3 orang Bang. Ah, istrinya ini datang dari mana? Gini sih kak ya, sepengetahuan saya dulu waktu sekolah minggu, waktu aku belajar gereja lah gitu ya. Suaranya kurang kuat Bang. Sepengetahuan saya waktu saya dulu kan waktu Kristen ada sekolah minggu namanya. Nah jadi sebelum gini kak, semua ibarat kan waktu ada kayak Kain, Habil, Adam itu udah berlanjut kak, nggak semua diceritakan di Alkitab gitu kak, setahu saya. Dengar kak? Ya, dengar. Nah gitu. Nah, Nggak istri Kain ini dari mana datangnya Bang? Kan Abang sepakat tadi bahwa manusia tinggal 3 orang. Tiba-tiba habis Kain pergi ke tanah Nod di sebelah timur Eden, di kejadian 4 nomor 17-nya Kain bersetubuh dengan istrinya. Istrinya ini datang dari mana? mungkin lagi nih kak, kan Adam dan Hawa anaknya Kain lah gitu kan. Nah mungkin Adam dan Hawa itu mungkin melahirkan lagi, udah gitu Oh, Bang, Adam dan Hawa melahirkan anak lagi di sekitar Adam berumur 800 tahun. ya. Zaman dulu kan nggak bisa kita jelaskan kak, kita aja yang kita tahu. Zaman sekarang ini kan posisinya umur 20 tahun udah bisa apa. Nah, kalian keturunan manusia dari mana? Apakah Kain mengamili mamanya? Ya pasti kan dari perempuan. Ya, berarti Kain mengamili mamanya di Kristen gitu. Bukan loh kak. Nah, terus dari mana perempuannya? Gini loh, gini kak, gini lah. Ini puncak pertama Tuhan loh. Puncak pertama Tuhan ada. Kalau di dalam Islam jelas nama anak Adam Habil dan Kabil, dan anak perempuannya Iklimah dan Labuda. Nah, di Kristen gak ada anak perempuannya. Anak perempuannya ini datangnya dari mana Bang? Kan manusia tinggal 3. Kakak bilang puncak pertama Tuhan maksudnya gimana kak? Puncak pertama manusia
Nah, kalau puncak pertama manusia iya, kalau puncak pertama Puncak pertama manusia. Nah, Nah, sementara di Kejadian 4 nomor 9, Tuhan tidak tahu, udah di bun-bunnya Abel. Ya, sampai Kejadian 4 nomor 16. Di Kejadian 4 nomor 17, Kain bersetubuh dengan istrinya. Makanya istrinya ini datangnya dari mana? Tuh, atau ada Tuhan lain yang menciptakan istrinya? yang kakak bicarakan itu maksudnya aku paham. Cuma Mm-mm. yang dijelaskan di Alkitab itu tidak terperinci. Mungkin Adam dan Hawa mempunyai anak lagi, entah perempuan. Anak perempuan Adam dan Hawa, Bang, ketika Adam berumur 800 tahun baru ada lagi anak perempuannya. Ya itu makanya aku gini loh kak. Maksudnya dijelaskan terperinci sebelum yang sesudah pembunuhan itu dan si Habelnya itu beristri itu kan tidak kita kan tidak Bang, tahu di Bang, kita. gini loh Bang, ya. Ini harus dijelaskan, Bang. Kalau tidak dijelaskan, bisa kita menyangka bahwa Kain tidur dengan anaknya. Bahwa Kain tidur dengan mamaknya. Ini yang menyebabkan. Kenapa nggak ini nggak yang paling penting ini nggak dijelaskan di Bible? Oke. Makanya apakah bisa ini dijadikan pedoman kitab suci? Apakah ini bisa dijadikan pedoman hidup? Terus? Banyak kontradiksi-kontradiksi di dalam Bible, banyak perkataan-perkataan Tuhan yang tidak sesuai. Apakah ini pantas dijadikan pedoman hidup untuk mencari siapa Tuhan? Sekarang gini sih kak, kalau misalnya untuk menjelekkan sebuah kitab itu ya banyak aja, nggak pun buku Alkitab, buku apapun pasti juga Alkitab. Cuman kan kak dibagi Kristen ini kan kak, yang sebagai aku Kristen ini kan dari Yesusnya kak, gitu kak. Gimana? Kalau misalnya dari kitab ini, kalau misalnya dicari kesalahannya pasti ada aja. Mau dari kitab apa, mau buku apapun pasti ada banyak Oh, kesalahan. nggak ada. Al-Quran nggak ada, Bang. Al-Quran nggak ada. Jangan abang bilang ada, jangan abang samakan dengan Bible. Gini kak, itu kan kak menurut kakak nggak ada. Menurut kami pun Kristen kalau misalnya kitab pun nggak ada, gitu kak. Kalau aku tunjukkan boleh. Pandangannya masing-masing. Iya. Kalau gini aku Pak. tunjukkan boleh. Tunjukkan apa ini? Ada kesalahan di dalam Bible. Ya, makanya gini kak, maksud aku gini kak. Bahkan Biblemu, Bang Roni, tidak bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang setan. Iya, gini ngerti aku maksud kakak. Maksud gini kak, itu kan kalau misalnya kesalahan orang kan menurut pandangan masing-masing, menurut agama Islam. Bukan beda. ini bukan menurut pandanganku, menurut ini aku baca Bible. Ada buktinya sama aku. Bahkan Bang Roni, abang nggak pernah dengar kata Pak Yonatan Purnomo bahwa ditemukan di dalam Bible itu 6.500 kesalahan. Enggak. Nggak pernah Bang dengar. Enggak. Pendeta loh itu. Ada 3 orang pendeta. Pertama Pastor Yonatan Purnomo, yang kedua Yosua Tewu, yang keempat adalah Pendi Aceh. Oke. Menyatakan ada kesalahan di dalam Bible itu 6.500 kesalahan. Iya. Pantas nggak 6.500 kesalahan ini jadi pedoman untuk jalan hidup? Iya, makanya itu kan menurut pandangan dia kan kak. Kan setiap orang kan manusia itu kan punya pandangannya masing-masing gitu. Bukan pandangan Bang, ini yang terdata, ini yang tertulis, ini yang diperiksa. Orang mempelajari Bible abang. Orang bukannya ada salah, bukan. Orang mempelajari. Abang tamatan apa Bang? Oke, aku paham memang suka gini aja kak. Kalau memang yang kak bilang itu benar, sekarang kan kak di dunia inilah popularitas agama yang paling banyak itu kan Kristen kan kak. Nah, terus? Nah, jadi kalau misal kakak bilang itu salah. Bentar. Salah. Dan Roni, Ya. agama yang paling besar di dunia agama apa? Yang saya tahu yang baca di Google itu tentang Katolik itulah kalau nggak salah. Katolik kalau Ya, nggak salah. Kristen apa yang paling banyak? Katolik.
Nah, kamu tahu Katolik itu masa lalunya kelam sekali. Kak, gini aja. Tahu Kak. nggak? Iya. 500 sebentar. Jadi saya mau ngajarin kamu bahwa kebenaran itu tidak terletak kepada jumlah. Karena Yesus berkata banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Justru makanya. kalau kamu ngikutin Yesus, yang paling benar itu yang sedikit, bukan yang banyak. Nah, yang mengatakan kitab kamu bermasalah itu bukan kami umat Islam, tapi orang yang lebih belajar dari kamu. Nah, kami nggak paksa kamu supaya terima itu, nggak. Cuman kami memberitahu. Ya kalau Aku kamu makan nggak bentar, percaya, Uni. silakan, percaya silakan. Ya. Iya, benar. Jadi di Makanya sini aku kita bilang, diskusi ada itu. masing-masing, Bentar bro. Oke. Ini tempat diskusi ya. Diskusi itu berbagi knowledge, berbagi ilmu. Oke, lanjut. Kalau kamu misalkannya mau membantah itu pakai data. Misal, oh kakak salah, itu mereka salah semua. Harus jelas Saya kamu, nggak harus tahu bilang kenapa salah, kamu Kak. bisa. Nah, jadi iya makanya di sini kita kan berdiskusi di sini kan. Iya, Kamu benar. naik ke sini coba, saya tanya, kamu ke sini mau ngapain coba? Enggak, tadi kan cuman scroll TikTok. Cuman nggak Ya, sengaja. terus Ketekan ini, ku dengar dari awal Pak Hugo itulah kan. Cobalah. di sini kita diskusi lintas agama. Ya, Aku pun nggak kita jago-jago kali diskusi. Nah, agama, terus- Kak. Oh ya udah kalau gitu kamu bertanya aja lah kalau gitu. Enggak bertanya, Kak. Justru aku kan kayak gini, Kak. Aku sebetulnya Eh, dulu dari awal kan memang Kristen. Dulu sudah gitu setelah Kristen sempat agnostik, nggak percaya semua. Jadi sekitar berapa lama gitu ya, makin lama aku pelajari bahwasannya ya Yesus itu ya kalau menurut aku benar Tuhan. Ada kayak mana bilangnya? kenapa? Alasannya kamu katakan dia Tuhan, apa alasannya? Salah satunya kalau misalnya saya berdoa kepada dia, apa yang saya inginkan, apapun yang saya mau apain, bisalah terkabulkan gitu. Memang kalau di Ya agnostik banyak itu kok kan, orang yang berdoa kepada pohon, banyak Iya, juga makanya orang yang bilang. berdoa kepada. kalau agnostik kan sebetulnya kan Enggak, tunggu, kamu lucu ya, kamu tuh lucu. Kamu bilang kamu sempat agnostik, terus tiba-tiba kamu bilang Yesus adalah Tuhan gara-gara kamu berdoa terus terkabul. Yesus saja berdoa nggak terkabul loh. Kamu tahu nggak ketika Yesus mau disalibkan itu apa kata dia? Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Loh, memangnya semua orang yang membunuh dia waktu itu diampuni? Enggak, faktanya enggak semua bertobat jadi Kristen. Yesus saja doanya enggak dikabulkan, kok kamu pula ngaku-ngaku doanya dikabulkan? Orang yang menyembah kepada dewa Hindu juga dikabulkan menurut mereka doa mereka. Ini bukan parameter kebenaran. Parameter kebenaran itu kalau statement itu sesuai dengan realitas gitu loh. Jadi kalau Iya, mau membuktikan kebenaran itu bukan seperti itu caranya. Kebenaran itu dikatakan benar kalau koheren dan konsisten. tapi Gitu loh. gini sih, Kak. Paham nggak koheren itu apa? Gini ya, aku coba ngomong ya. Sebenarnya sini aku kalau dari room ini sih aku membicarakan gini, bukan mencari soal kebenarannya sih, soal kepercayaan. Ketika aku mengikut Yesus itu ada kedamaian, ada Iya, orang juga gitu. Orang menghisap ganja juga merasa damai, orang berzina juga merasa tenang. Jadi makanya tergantung semua masing-masing. parameter Kalau- yang kamu usung itu. Kalau Kalau aku itu kan- kita nggak usah diskusikan, bro. Yes, Kalau itu. imani saja, nyaman nggak nyaman. Gini loh, bro. udah. Kamu tahu nggak room ini? Room ini room diskusi. Kita bicara sisi akademik, bukan bicara imani saja. Kalau kamu beriman kepada Tuhanmu ya silakan, nggak apa-apa. Kita nggak masalah. Tapi kita di sini mau membuktikan kebenaran itu. Kalau kamu mengatakan kebenaran menurut kamu ya itu kan menurut kamu, bukan menurut kebenaran secara teori. Bukan kebenaran secara akademik, tapi kebenaran perspektif kamu pribadi, dan itu nggak masalah, itu urusan kamu, kita nggak ada urusannya. Berarti ini roomnya soal kebenaran, Room dialog. Room dialog gitulah gitu ya. Iya, di sini kita memaparkan mana benar mana salah, bukan imani saja, karena ini room dialog, edukasi dan hiburan, sekaligus kita mengedukasi, ada hiburannya, lucu-lucuannya boleh, tapi nggak semua harus lucu-lucuan, kita prioritaskan itu siar kebenaran gitu loh. Tapi Kak, kalau Gitu misalnya memang soal kebenarannya itu Kak, inilah namanya Kak disusulkan. Kalau Kakak bilang soal kebenaran itu bahwasanya contoh lah yang Kakak bilang Islam itu kebenaran.
Kan kakak bilang itu kan. Kebenaran itu konsisten. Misalnya gini nih aku contohkan ya. Kamu kalau lihat dalam sisi akademik ilmu filsafat, kebenaran itu artinya sesuatu yang konsisten. Contoh, aku bilang kalau aku tuh cewek, maka aku bisa dikatakan benar-benar cewek kalau terbukti aku perempuan, cewek. Tapi kalau aku bilang aku istri Pak Jokowi misalnya, itu kan bisa cuman omongan doang, pengakuan saja. Nah, aku bisa dikatakan benar istri Pak Jokowi kalau aku punya surat nikah, artinya ada pembuktian gitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang agama, ya kita bicarakan agama kita agama benar, maka harus ada pembuktian. Kalau tidak ada pembuktian ya berarti kita tidak bisa katakan itu benar. Contoh, tadi si Tante Mika bilang sama kamu, kitab kamu itu banyak mengandung kesalahan terjemahan, sekitar 6.000 lebih kata Yonatan Purnomo. Siapa Yonatan Purnomo? Dia doktor. Nah, belum lagi di kitab kamu juga ditunjukkan beberapa ayat-ayat kontradiksi. Belum lagi kamu juga nggak tahu siapa penulis kitab kamu. Nah, jadi apa yang tidak jelas atau ambigu itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran kebenaran. Seperti itu, Dek. Tapi kalau seadanya Al-Quran itu bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh, tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran, bahkan terverifikasi secara ilmiah, penulis kitabnya jelas, begitu. Oh, berarti kalau Begitu, Roni. Iya loh, yang mengatakan kitab kamu itu nggak jelas bukan kami, Roni, tapi orang Katolik sendiri. Orang Katolik itu nih, aku tunjukin data sama kamu ya. Tapi kan meneruskan itu kan kakak bilang sama kami kan, meneruskan dengan yang dia bilang tadi tuh kan, kakak meneruskannya ke aku lah gitu kan, bahwasannya nggak jelas gitu kan. Iya, aku menyampaikan sama kamu. Tapi memang Ya, kamu itu. tahu siapa penulis kitabmu? Iya nggak tahu. Ya udah, kalau gitu berarti kan kamu nggak bisa membantah argumen saya. Enggak gini kak, kalau misalnya membantah kayaknya aku nggak ada membantah. Cuman kan tentang Makanya yang bro, diskusi soal kalau agama kamu yang di tidak sini. bisa membantah, bentar dek. Kalau kamu tidak bisa membantah, minimal kamu berdiam diri dulu terus belajar, cari tahu gitu loh. Tahu nggak siapa penulis kitab kamu? Coba kamu cari tahu dulu, tanya sama Itu gini, Kak. semua Oke, profesor, doktor Kristen. Coba kamu tanya, tahu nggak gini, siapa Kak. penulis kitab Yohanes, Markus, Lukas, Matius? Ya, tapi gini kak, aku juga menanyakan, terlepas dari itu nih, kalau misalnya kebenaran nggak kebenarannya itu, fungsi faedahnya itu apa kak? Kalau menurut, kayak contoh lah, ini aku naik sama kakak, faedahnya itu apa kak? Ya kok fungsi faedah kamu tanya? Fungsi faedah tuh lucu kalau kamu tanya loh. Di sini kita mau mencerdaskan orang, mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang salah gitu loh. Lah kalau kamu salah, ya kami kan di sini mau meluruskan. Kamu tahu fungsinya orang belajar ngapain coba? Oh gitu ya. Fungsi orang belajar itu biar apa coba? Biar pinter. Ya fungsinya diskusi apa? Diskusi itu kan belajar. Iya, belajarnya sih kalau yang aku tahu kayak belajar ekonomi, apa segala macam. Kalau belajar agama Enggak kan gitu. aja Itu sih. kata kamu. Belajar itu pertama mengamati, kedua mendialogkannya, membicarakannya, ya. Itu belajar, metode belajar. Ah, belajar ekonomi kayak mana? Masuk ke kampus gitu terus nengok gitu aja. Bukan cuman itu salah satu model belajar. Salah satu model belajar yang efektif ya dialog ini. Saling berbagi pengetahuan dan pandangan gitu. Lah kalau kamu nggak ngerti gimana kamu? Nggak, saya tanya dulu sama kamu loh. Bagi kamu agama penting nggak? Penting nggak penting sih. Itu kan soal keyakinan aja. Nah itulah kenapa kamu nggak. Bukan, ini kamu nggak konsisten omonganmu tuh. Pertama kamu bilang penting nggak penting, terus kamu bilang soal keyakinan. Kamu yakin agamamu benar, tapi penting nggak penting. Artinya kamu tuh menafikan gitu, atau ya, alias munafik lah gitu. Orang tuh konsisten. Penting nggak penting itu tuh jawaban ambigu. Seolah-olah tuh kayak agamamu tuh nggak penting, ya kan? Penting nggak penting kayak nggak perlu dibahas. Nah kamu salah. Di sini justru orang-orang yang peduli dengan kebenaran itu terkait agama tuh nomor satu. Oh, ya. Ya kalau kamu merasa pembicaraan agama itu nggak perlu dibahas, ya kita kan nggak pernah paksa orang lain untuk naik ke sini. Cuman kalau di sini room dialog lintas agama, kita di sini membicarakan tentang agama. Kalau menurutmu agama nggak penting ya sudah. Kalau menurutmu agama penting ya silakan. Cuman aku bingung kak. Bingungnya kan kenapa harus Apa yang kamu bingung? soal agama itu. Ya kayak udah kakak jelaskan sih, soal itu agama itu kenapa diperdebatkan, mana yang benar, mana yang salah. Toh yang di sana pun Ya nanti kalau karena misalnya ada orang-orang
Bentar, kamu bertanya singkat aja biar aku jawab cepat. Kenapa diperdebatkan? Karena ada yang mencoba menyelewengkan. Karena ada coba untuk menyesatkan. Karena ada yang coba untuk bicara tapi nggak menggunakan data, fakta, empirik dan juga dalil gitu loh. Ya harus didebat lah orang begitu. Karena agama itu dimiliki oleh banyak orang. Contoh, kalau ada orang Kristen bicara tentang Islam, dia bukan Islam. Saya sebagai orang Islam berhak untuk mendebat. Lagi pula kan kamu tahu itu nggak masalah, dalam undang-undang juga boleh kok berdebat itu kan nggak haram, tidak melanggar undang-undang. Yang tidak boleh itu menghujat, menista, menghina. Debat itu sah-sah saja. Aku bukan melarangnya. Maksud aku konteksnya gini kak. Iya, kamu tadi kan bertanya, saya menjawab, bro. Iya, aku ngerti maksud kakak. Cuman kan ini kan makanya bilang diskusi. Terus? Maksud aku kan bukan salah benarnya berdebat, bukan perdebat itu bukan salah benar. Maksud aku oke lah kita perdebatkan agama ini. Nah tujuan untuk Ya terus kedepannya kamu bertahan di sini tuh mau ngapain? Kamu mau bertahan di sini tuh mau ngapain coba? Kalau bagimu nggak penting agama, kamu bertahan di sini ngapain? Coba aku tanya sama dia nih. makanya aku bilang awalnya Roni, Udah lanjut sama Mika dulu, aku mau tidur. Oke apa Tan? kau memilih masuk surga atau neraka? Surga neraka emang tahu pernah kesana kita kak Tan? Aku bertanya, ngapain kau beragama? Memang di Kristen nggak ada surga? Ada. Ya udah, ngapain kau? Kalau aku tanya, kau mau pilih masuk surga atau neraka? Cuman kan aku kan nggak tahu ini di sana itu ada apa nggak surga. Tunggu kita mati lah baru tahu. Iya, kalau kau itu kadang-kadang itu lah gunakan akal. Jadi dia nggak yakin kalau agama itu menawarkan surga dan dia agama neraka. Kristen bahwa ada Ada surga. di Alkitab itu memang ada. Cuma kan aku bilang kan aku Nggak ada. Kalau Islam ada surganya. ya udahlah terlepas itu ada apa enggaknya maksudku gini kan. Ya. Menawarkan surga dan nerakanya itu Oke, kan. enggak gini loh Roni. Ya, kita pasti akan mati, benar? Oke, benar. Nah, setelah mati keinginan kita itu di mana? Ya udah mati. Memang harus dipikirin lupa nih kalau misalnya kita mati. Mati ya mati aja lah kak. Kau tamatan apa sih Roni sekolah? Kalau seandainya mama mati, kau ingin mama di mana? Di surga atau di neraka? Begini loh, Mika, dia ini orang yang tidak peduli dengan agama, sebenarnya nggak peduli bertuhan apa enggak tuh nggak penting begitu. Ya ngapain Tapi dia dia mau naik jadi juga. Kristen? Halo. Putus. Ya, Kenapa tadi kak? berarti kau nggak meyakini di Kristen itu ada surga dan neraka? Gini kak, aku bukan kayak mana ya bilangnya. Kalau misalnya soal agama terus agama, cuman aku kayak misalnya memang percaya Tuhan Yesus itu ada. Agama Kristen itu Oke. Buat apa Tuhan Yesus itu ada? Nah itu keyakinan ibaratkan menenangkan hati saya gitu kak. Cuma untuk menenangkan hatimu saja Tuhan Yesus itu. Iya. Memang salah. Pergi kau ke dangdut pantura, itu banyak yang bisa menenangkan hati kita. Banyak itu dangdut pantura, nggak perlu Yesus. Kalau ke dangdut pantura bising namanya, nggak kenal. Dena terajana, selesai. Joget, beli bir sebotol, Nah, selesai. Kalau kau hanya tujuan untuk menyenangkan hatimu aja, gara-gara mendamaikan. manusia lebih Mendamaikan. tenang hati itu dekat dengan orang tua. Iya benar. Nah, kenapa kau harus mentuhankan Yesus? Bagus kau dekat orang tua aja menenangkan hati. Gini kak, ibarat gini ya. Kalau misalnya dari aku ya sedikit ya cerita ya. Ibaratkan kalau misalnya contoh adalah yang menjelaskan ya. Penenang itu kak, ibaratkan kalau misalnya kan kalau narkoba lah kan bisa penenang juga. Nah itu Oh, Yesus kau anggap obat penenang ya? pendamai gitu lah kak, Oh, menenangkan berarti hati. seperti Yesus ini kau anggap seperti obat penenang atau bius atau obat Yesus itu obat penenang ya bagimu ya? Nah, kalau misalnya kakak bilang seperti itu, makanya aku bilang pemandangan orang kan beda-beda. Kalau menurut pandangan kakak seperti itu, oke. Kalau menurut pandangan aku seperti itu. Oke. Aku bertanya mamu sekarang, Yesus itu berada di mana sekarang? Kita nggak tahu lah di mana. Ya aku tahu kalau misalnya di Alkitab tertulis di surga.
Nah, Main. itu Yesus berada di surga, kau tahu? Iya, makanya aku bilang Kak, maksudnya Ketika Yesus berada di surga, kau yakin ada surga? cuma gini Kak, surga itu kan cuma kata, ngerti Kak gini, surga itu kata, cuman kita kan kalau mati itu kan kita nggak tahu Kak, mati Ya ya berarti mati. kalau berarti bohong, berarti itu kata Yesus di surga itu di Bible. Ya, itu kan tertulis. Ya tertulis berarti benar. Benar enggaknya kita kan nggak tahu, belum kesana kita Kak. Cemana Kakak ini? Enggak, berarti Bible itu bohong dengan pernyataan itu. Bukan gini loh Kak, aduh. Kalau misalnya orang Kau kan nggak kau bilang kayak gini tadi ya, bahwa kau tidak yakin dengan ada surga dan neraka, betul? oke lah Kakak, aku oke. Tapi kau mengakui Yesus di surga, betul? Oke. Kenapa pas kau pertama tidak meyakini kau ada surga dan neraka, ketika kutanya Yesus di mana? Di surga. Gimana? Gini loh Roni ya. Jadi aku kayak gini ya mamu ya. Ketika aku bilang, Roni, Ah, di pojok di ujung pulau itu ada rumah loh. oke. Oh nggak ada, nggak yakin aku ada. Terus orang tuamu tadi mana? Orang tuaku tadi di rumah di ujung. Jadi gitu loh, Roni, di ujung itu ada rumah. Nggak yakin aku ada di rumah. Orang tuamu tadi mana? Di rumah di ujung. Ya, kakak tuh dari mana rumah di ujung itu ada? Hah? Karena Kakak ada dari mana? tertulis. Ya kan, itu kan makanya aku bilang karena tertulis itu aja Kak. Kira aku kan belum pernah ke sana. Bukan itu yang kutanyakan, bukan kepastianmu. Yang sekarang kita diskusi, kita mengetahui ini melalui kitab suci, melalui kalau di Kristen Bible. Nah, ketika aku bertanya kepadamu, di mana Yesus, kau pasti langsung menjawab di surga. Sementara kau tidak meyakini Yesus, sementara kau tidak meyakini surga dan neraka. Berarti Yesus ini ngawang-ngawang sekarang, pikiranmu gitu. Paham maksud kakak. Yang kakak yang ngomongkan kepada aku itu aku paham. Itu kan maksud aku gini Kak. Kakak bilang kan kalau misalnya contoh kalau kau mati mau kemana kan? Ke surga atau ke neraka kan? Nah, cuman aku stop sampai kalau mati ya mati. Kalau memang ada surga dan neraka itu, ketika aku sudah tahu kalau misalnya mati gitu loh Kak. Sekarang ini kan aku belum mati gitu Kak. Oh, berarti kau tidak memiliki iman di dalam agamamu. Kok nggak ada pula iman Kak? Ya, kau tidak meyakini apa yang tertulis di dalam Bible. Yesus mengatakan, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu di kerajaan Allah. Berarti kau nggak meyakini Yesus menyediakan tempat bagi kalian. Ngapain kamu jadi Kristen? Lu kok ngapain jadi Kristen ya? Kan aku bilang kalau aku itu pengikut Kristus Kak. Oke, pengikut Yesus. Oke lah dibilang Kristen. Nah, Yesus itu membawa damai. Surga nerakanya itu Kak, surga neraka yang kakak bilang itu ketika aku mati. Kalau memang Oke, ketika aku mati. Oke. Yesus sebelum di bumi dia di mana? sebelum di bumi di surga. Belum ada lah. Di surga. Tahu kau di surga dia? Enggak lah, kalau Yesus kan Itu kau mengatakan ini situasinya. Aku bertanya, kau belum lahir lagi nih. Nah, kau Yesus di mana sebelum di bumi? Di surga? Tahu kau di surga? Bukan, Kemana kau ini? enggak, kalau sepengetahuan aku, kalau di Alkitab itu kan Yesus itu kan firman-Nya dari Allah. Ya Allah itu di mana tinggal? Ya di atas sana, di surga. Di atas mana? Ya di surga lah katanya. Ya di Sama surga. Nenek. Nah, Oke. itu kau udah meyakini surga itu ada. Ketika Yesus kau bilang berada di mana sebelum Yesus ke bumi di mana? Di surga. Dia habis itu dia naik dari bumi kemana? Di surga. Kau tak meyakini, berarti kau tak mengimani apa yang dijalankan oleh Tuhanmu. Itu ibarat gini sebuah kata Kak. Maksudku oke surga mau di mana pun. Cuman kan aku percaya. Apakah sebuah kata dalam kitab suci tidak penting? Gimana ulangi Kak? Apakah sebuah kata-kata yang ada di dalam kitab suci tidak terlalu penting? Penting. Penting. Kenapa kau tak meyakini yang tertulis di dalam kitab sucimu? Kayak mana aku jelasin? Maksudnya gini loh Kak. Kalau kakak bilang meyakin nggak meyakin, maksud aku gini Kak. Terlepas surga dan neraka itu ada. Untuk sekarang ini aku berbuat batu apa namanya? Roni,
Kau meyakini surga itu, belum yakin kau ada apa tidak surga itu. Tapi kau menyatakan Yesus dari surga. Macam mana kau ini nggak konsisten kau? Nggak konsisten kau. Coba kau bilang dulu. Ya, aku komen-komen ini turunkan aja terus. Iya, kena longor kali. Ya gini ya Roni ya. Kami menaikkan orang Kristen ke sini. Pertama, ingin mendapatkan ilmu kalau ada ilmunya. Yang kedua, kami mempertontonkan kalian kepada 1000 orang di bawah. Di bawah itu ada orang agama Hindu, ada Kristen, ada Islam. Kalau kamu naik ke sini mewakili orang Kristen, maka kamu membuat malu orang Kristen. Karena kamu tidak meyakini kekristenanmu sendiri. Aku nggak yakin sih, yakin lah Kak. Kenapa pula? Yakin? Yakin Kau ada surga neraka? surga dan neraka itu. Yakin nggak kau ada surga neraka? Kalau menurut aku Kak, ketika aku mati dan sudah pernah di sana, aku baru yakin gitulah Kak. Oke, berarti kau gara-gara belum lihat makanya kau nggak yakin ada surga dan neraka ya? Bukan nggak yakin Kak. Kakak mempeliter bahasanya, percakapannya gitu Kak. Seolah-olah aku nggak yakin. Maksud aku gini Kak, ya udah situ surga itu situ oke di tempatnya. Udah kalau memang itu ketika aku mati kan kita tahunya surga dan neraka itu ketika itu sudah meninggal kan. Kita kan sekarang kan gini loh ya Roni. Ketika ada manusia bercita-cita masuk polisi dan masuk tentara. Oke, beda konteksnya Kak. Itu kan memang udah ada. Orang udah pernah ke sana gitu Kak. Sementara kan contoh lah yang berarti Yesus pun nggak ada. Ngapain kau bertuhan kepada Yesus? Berarti Yesus pun nggak ada. Kau mengakui secara tidak langsung Yesus nggak ada, Roni. Ya nggak ada. Yesus itu ada. Ada. Surga tempat tinggal Yesus itu ada nggak? Yang dituliskan itu kan dia cuma dia yang tahu kan Kak. Ya kan dia yang menyatakan. Berarti kalau cuma dia yang tahu, dia mengatakan ada, kamu nggak percaya sama Yesus? Ya percaya. Ya udah, berarti ada nggak surga itu? Gini loh Kak, itu aku percaya sama, beda konsep gini Kak. Aku percaya sama Yesus soal surga dan nerakanya. Ketika aku sudah meninggal, nah di situ terserah dia mau ditempatkan aku di mana. Urusan surga dan neraka itu belakangan Kak. Yang penting apa ajaran dia berbuat baik, udah selesai gitu loh Kak. Paham nggak? Astagfirullah, memparah kau ini Roni ya. Jadi aku turunkanlah kamu ya. Itu ada masuk DM-an dari orang Kristen, turunkan Roni itu, nanti minta tolong kami katanya. Ya, minta tolong aku mamu ya. Udah ada yang DM aku, tolong turunkan dia. Kamu membuat keimanan Kristen terguncang loh. Benar. Di DM aku, kamu di bawah aja ya Dek ya. Minta maaf aku ya. Kita cari yang lain ya. Oke Tante. Ya, di DM aku sama orang Kristen itu, temanku, turunkan aja Roni itu, nanti minta tolong aku katanya. Ya. Oke. Ya, minta tolong di DM aku sama orang, di DM aku, tolonglah turunkan dia itu ya. Ya Allah, di DM. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam. Pagi-pagi udah seru banget nih kayaknya. Udah terlambat bunda-bunda. Udah mau ini baterai apa soundcard tinggal 1%, baterai HP 1%, baterai badan 1%. Udah nggak ada tenaga lagi, bunda, terlambat. Tapi insya Allah lah masih semangat lah. Ya bunda. Iya. Nggak usah pakai soundcard, di charge dulu baterai HP-nya yang penting. Iya. Ini udah usahakan ke cas ini. Jadi memang tadi ya langsung di DM aku ya teman-teman, bantu di follow ya teman-teman kita di atas ya, Bunda Mila juga ya teman-teman yang 1000 orang ini ya. Coba kita cari lagi oten yang lain ya. Komal ini kita yang kuasai, orang yang 2 udah tidur. Mudah-mudahan ada ya yang Itu kenapa jadi suka tidur cepat begini sekarang ya? kan semenjak aku dijadikannya asistennya Bunda.
Mentang-mentang aku yang dijualnya sama orang sekarang. Tapi nggak Irham. apa-apa lah, variasi. Iya bunda. Irham. Irham, kalau nggak kau turun aja Irham. Islam apa Ya. Kristen? Islam bang. Ada yang mau disampaikan Irham? Sedikit aja bang. Alhamdulillah. Saya selalu mengikuti live di saat sambil saya menghadapi komputer, jadi saya dengar-dengar. Jadi saya melihat kelucuan-kelucuan hiburan daripada kawan-kawan OTN kita itu parah banget. Iya. Teruskan tante, teruskan ya. Teruskan. Iya, makasih ya bang ya. Minta tolong ya bang ya, kalau memang iya ada rasanya abang sering nonton, makanya gunakanlah kesempatan ini buat teman-teman semua ya, biar ku terangkan juga ya. Jadi ketika ada apologet Islam, Bang Zuma, Abang Faruk, semuanya lah pokoknya, ketika mereka mensiarkan agama, gunakanlah waktu kalian yang selagi menonton ini, ketika kalian lagi menonton dan kalian tap layar dan men-share ulang dan memfollow apologet Islam, teman-teman kita, saudara-saudara kita di atas, memfollow semua pejuang-pejuang Islam itu, tanpa kalian sadari adalah kalian ikut berdakwah. Dan banyak ya. Bentar Bang Irham ya. Banyak yang ilmu yang bermanfaat. Kalian gunakan kesempatan untuk rekam layar. Kalian share, kalian bikinkan VT ketika ada yang disampaikan oleh para apologet Islam, kalian record, kalian bikinkan VT, dan itu akan masuk ke daerah-daerah, itu akan tersebar ke pelosok-pelosok negeri, dan kalian ikut serta dalam dakwah. Dan buat teman-teman yang udah memposting ulang, terima kasih, yang mentetap ulang, terima kasih. Karena apa gini ya teman-teman ya, kalian mungkin ingin seperti kami, ingin berkata-kata seperti kami, ingin berdiskusi, mungkin ada yang tidak ada ilmunya tapi belum bisa cara ngomongnya, ada yang punya ilmu tapi mentalnya yang belum ada, itu wajar ya, karena kita berbeda-beda, isi kepala boleh rambut sama hitam, isi kepala beda-beda. Yang kedua, buat teman-teman, manfaatkanlah waktu ini ketika kalian tap layar, satu kali tap zikir, ingat kepada Allah. Berarti ada dua yang kalian dapat di sini amalannya. Pertama, zikir kepada Allah ketika kalian men-share ke teman-teman kalian dan kalian mendapatkan dakwah. Ada dua amalan yang kalian dapatkan sambil tiduran di layar HP kalian. Pertama, zikir, tap layar Allah, satu kali tap Allah, zikir dapat, men-share ulang, merekam layar, membagikan, membikinkan VT, sama kita yang di atas, dua kalian dapat. Kami satu dapat, kami yang dapat cuma dakwah, kalian dapat menonton apologet Islam berdiskusi. Itu saranku buat teman-temanku di bawah. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, sama-sama kita mensupport, sama-sama kita mendukung para apologet Islam. Semoga kalian sehat selalu. Bang Irham, ada yang mau sampaikan lagi? Hari ini agak nyelip dikit nih Tante Mika nih. Itu saja Udah bang. ini Bunda, udah dari siang tadi, udah ini itu nggak Bunda, tadi nih gigiku ini tadi masih rapi loh, nggak berhenti ngomong. Udah ada loh yang ini mundur maju mundur. Iya, makanya ya. udah belepotan ngomong. Satu lagi tante. Ya, Itu Hugo 3 kali saya perhatikan itu, dia kalau naik tuh dia bukan mau ini tante. Nggak usah dinaikkan aja. Bener. iya. Si Hugo, Nggak menunjukkan etikat baik dia. Cuma Iya. mau bikin rusuh aja, nggak usah dinaikkan lah. Kasihan. Buang-buang Iya. waktu kita jadi. ya nggak apa-apa, ya Bang ya. Oke, kasih. Izin ya menurunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya tadi ada DM juga tadi masuk ini barusan ya, katanya tante bahas yang tadi siang soal surga tadi, katanya aku dekati suami, katanya Masya Allah. Waktu ada terlambat Kak permintaannya tadi ya. Kapan-kapan lah ya Kak ya, yang ini yang di bawah ya kita bahas itu, atau kita bahas itu ya. Ini Delia, ini Adelia, ini Adelia, Ya, Nuraini, Adelia ini. Adelia, iya. Unirifa, tidur dia. lanjut tante. Adelia Islam apa Kristen? Aku Kristen. Kristen. Ya, Dari dengan apa? gimana? Protein atau Katolik? Kristen Advent. Advent kalau Tuhannya Bapa aja ya. Yesus bukan ya? Yesus. Ada juga Yesus. Ada juga Yesus. Aku Advent ini belum paham kali. Belum ini kali aku apanya sama ya. Mau nanya, Advent mau ini. nanya apa? Adelia mau nanya apa, Dek? Silakan tanya Del. Ada Nanya aja, Unirifa. Dek. Tante Ya. Mika nggak tahu Advent ya. Bentar ya. Kalau nggak nanya, misalnya belajar juga nggak apa-apa di sini, duduk aja. Adelia Advent nggak makan B2 ya? Oh iya, aku nggak pernah makan itu. Pak, masih jalankan hari Sabat? Masih Hari Sabat atau hari Minggu? hari Sabat. Atau Sabatnya ngikutin Yahudi atau ngikutin Ellen White? Ellen G. White. Ya, Ellen White ya. Iya. Berarti kamu percaya kalau dia nabi? Iya, percaya. Terus ada yang mau tanyain di sini nggak? Di sini kita diskusi lintas agama gitu. Karena aku mungkin baru masuk kan ini, jadi aku belum mengikuti lagi bahas topik apa. Jadi ya. Topiknya bisa bahas tentang konsep ketuhanan, kitab suci. Yang lebih penting itu kitab suci sih sebenarnya, karena itu sumber dari pengetahuan kita tentang agama kan. Kalau kitab sucinya sudah tervalidasi benar, maka isinya semua pasti benar. Ya, ini saya mau tanyakan ini aja deh. Karena ada beberapa yang sering saya lewatkan, ada teman-teman Muslim bilang kalau Isa dengan Yesus itu adalah sama. Sedangkan yang aku pelajari juga berbeda, kayak Isa dan Yesus itu adalah dua orang yang berbeda. Jadi boleh kakak jelasin bagaimana bisa sampai Oke. sama? Ya. Sebenarnya kita tuh membicarakan tokoh yang sama tapi perspektifnya beda. Perspektifnya Kristen itu mengikuti pernyataan-pernyataan penulis kitab kamu seperti Matius, Markus, Lukas. Jangankan antara kamu dengan Islam, antara kitab Matius, Markus, Lukas saja tentang Yesus beda-beda loh. Yes. Informasi tentang Yesus beda-beda. Ini aku kasih kamu contoh ya. Jangankan kamu dengan kami loh ya, kalian aja, penulis kitab kalian aja tentang Yesus tuh beda-beda. Contohnya gini nih ya. Ada pernah baca ayat enggak, guru yang baik gitu. Mengapa kau katakan aku baik, kata Yesus. Bentar aku cari ayatnya. Aku pembuktian ya. Iya. Nah, kenapa kita bisa dikatakan, kenapa kami bisa membuktikan kalau Islam benar? Karena kami informasinya dari Allah dan kami bisa buktikan kitab suci kami itu betul-betul perkataan Tuhan. Tuh. Coba kamu lihat Markus pasal 10 nomor 18. Markus
10 nomor 18. Kamu pakai aplikasi enggak? Aplikasi ini. Aplikasi Bible. Adel kalau buka pakai akun yang sedang masuk ke TikTok sekarang, ini terjeda nanti. Kasih tahu nih. Udah Uni bantu aja. Ada Uni bantu aja deh. Iya. Ntar aku ambil. Uni liatin di sini ya. Oh iya. Markus 10 nomor 18. Uni maksimal 30 menit ya. Teman kamu ngobrol ya, Dek. Iya. Kenapa kemalaman masuknya? Besok-besok masuknya agak siangan biar Uni temenin ngobrol. Nih ya. Ini Markus 10 nomor 18 nih. Kata gedein lagi itu nandar. Nah, nandar gedein lagi. Kenapa dikecilin? Ya, Nandar. biar ku gedein biar enggak biar ini. Nih, di sini tertulisnya gini nih. Menurut Markus gini, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Itu kan. Ya. Nah, coba kamu lihat di versi kitab lainnya. Ada di dalam kitab nih. Kitab bentar ya. Di dalam ini ada nih, kalau kamu lihat aplikasi itu, ayat itu ada di dalam Matius 19:16, Lukas 18:87. Nah, kamu lihat semuanya. Nih, kalau di dalam kitab Markus kata pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku baik?" Tapi di dalam sini ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat?" Beda kata-katanya. Yesus berkata, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Paham nggak perbedaannya? Kalau di ayat 1, mengapa kau katakan aku baik? Kalau di sini apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Artinya kitab kamu aja sesama antara penulis Matius, Markus, Lukas aja itu beda gitu loh. Oh, tadi itu Jadi wajar kita berbeda. Iya. Itu baru satu loh, Dek ya. Iya. Di dalam kitab kamu tuh banyak pertentangan kitab PL dengan PL, PB dengan PB, PL dengan PB gitu. Iya, tadi kakak tanya yang pertama apa, Markus kan, terus yang kedua ini apa? Aku nggak perhatikan tadi yang Matius pasal 19 nomor 16. Oh, iya. Matius pasal 19. Di dua-duanya berbeda diksinya. Nah, karena kenapa kalian itu bisa dikatakan sesat? Pertama, kitab kalian itu tidak otentik, artinya bukan kitab yang datang dari Yesus, tapi kalian dapat manuskrip yang tidak tahu siapa penulisnya gitu loh. Kalau Al-Quran itu jadi sebenarnya kan kitab kita ini sama-sama kita akui dari wahyu Tuhan. Masalahnya adalah klaim wahyu Tuhan itu terbantahkan dengan banyaknya distorsi di kitab Anda. Kalau Al-Quran itu malah bisa dibuktikan sebagai wahyu Tuhan karena memang tervalidasi, tidak ada distorsi, tidak ada kontradiksi, terjaga, dan juga menjadi petunjuk, bukan malah membingungkan gitu loh. Sementara di kitab Anda itu terkait tentang Yesus saja beda-beda pendapat di dalam kitab itu gitu. Apalagi terkait tentang pengajaran Yesus dengan diri sendiri juga ada kontradiksi. Banyak ayat-ayat kontradiksi dalam kitab Anda. Nah, jadi kalau kamu tanya Yesus dan Isa beda, ya saya kan bilangnya dua jawaban. Pertama, sebenarnya kita membicarakan tokoh yang sama, itu jawaban pertama. Tapi yang kedua adalah sungguh beda gambaran Nabi Isa dengan Yesus dalam kitab Anda. Yesus itu terkutuk ditulis di kitab kamu. Kamu tahu itu? Pernah baca ayat Galatia pasal 3 ayat 13 nggak, Dek? Galatia 3. Coba Dek baca. Di mana Galatia 3 ayat 13? Galatia pasal 3 ayat 13.
Ini ngantuk. Nanti Asran lanjut sama Mika ya. Ini adik kita nih pengen belajar nih. Nggak usah ini santai aja. Ada Bunda Mila juga di sini nanti. Ini baru jam berapa sih? Jam 10 ya? Jam 11? Ini udah jam 12 ngantuk Bun. Soalnya Tante Mika tuh giginya udah pada copot. Iya. Dari siang Asran nih, lagi. ada Asran nih. Apa nih ada Asran? 13. Iya dek, coba baca dek. Kang Nandar monitor nggak? Angkat telepon saya dong. Siap. Saya mute dulu. Nomor yang satunya Bun ya. Yang mail ya. Ya, Ismail. Oke. Ya Allah ya Rob. Udah baca sayang? Ya. Coba baca dek. Dia berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Kamu percaya kalau Yesus terkutuk gara-gara kamu? Iya, karena dia yang menanggung dosaku. Jadi, Kamu percaya Tuhan yang Maha Mulia itu menjadi terkutuk gara-gara manusia? terkutuk seperti kayak dia menebus dosaku yang tadinya Iya, aku yang dan harus kamu percaya kalau Tuhan gara-gara kamu dia jadi terkutuk. Iya, dalam kemanusiaan ya, dalam dirinya dia mati, Kemanusiaannya itu Tuhan bukan? kemanusiaan manusia dia, tapi pada hakikatnya dia tetap Tuhan. Bukan Tuhan. Iya. Ya sudah, berarti apapun penjelasanmu kemanusiaannya tetap Tuhan berarti. Nah, kamu percaya Tuhan itu terkutuk gara-gara ciptaannya sendiri? Kalau bicara soal Tuhan yang terkutuk, tidak. No, akal kamu menerima nggak kalau Tuhan itu terkutuk? Enggak. Ya sudah. Sekarang kamu tidak berdebat dengan kami umat Islam, kamu berdebat dengan kitab kamu. Itu kenapa saya katakan Bible itu nggak bisa dikatakan kitab suci, karena dia tidak memberikan petunjuk tapi membuat ambigu, membiaskan makna di dalamnya. Secara esensi Tuhan itu mulia, tapi di kitab Paulus mengatakan Yesus terkutuk. Kamu tahu nggak kalau Paulus itu ngaku rasul padahal dia nggak pernah berjumpa dengan Yesus selama hidupnya? Itu kenapa kalian itu banyak tersesat gara-gara terjemahan dan kalian tidak percaya kepada Yesus. Tapi itu oke lah, karena kamu datang pas sudah malam banget. Mau nggak kamu datang lagi besok? Di follow Unirifa Adel, di follow Unirifa follow Adel ya. Bertanya aja Ya, kamu bertanya tanya besok. terus. Uni besok jadi teman diskusi kamu besok. Ya. Kamu udah ngantuk banget ya. Kamu sama Gitu loh. Asran aja ya, sama Ya. Tante Mika ya. Gini ya, ini Adelia ya. Logika nggak menurutmu? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan. Enggak logika memang. Enggak logika. Tuhan menciptakan Adam langsung jadi. Tuhan ingin menjadi manusia terkurung memakai proses 9 bulan 10 tahun. Masuk akal tidak? Enggak. Enggak masuk akal. Tuhan yang dikatakan 100% Tuhan yang dikatakan 100% manusia. Enggak kebayang kamu ketika dia giginya copot waktu ganti gigi kita, waktu gigi susu itu tanggal ada Tuhan ompong. Logika enggak Tuhan ompong ketika ganti gigi susu? Ya. Enggak. Ya. Enggak kan? Enggak logika. Ketika kamu dewasa dan belajar berjalan, logika enggak kamu membayangkan Tuhan diajarkan oleh manusia untuk berjalan? Tata tata, anak bunda udah jalan. Tata tata. Logika enggak? Iya. Enggak logika. Logika enggak ketika
Tuhan habis makan duduk-duduk di kursi sambil cukil-cukil gigi karena ada yang terselip di giginya? Enggak ya. Enggak logika. Makanya ini Adelia, aku terangkan sedikit. Tuhan bisa jadi apa-apa. Tuhan bisa jadi apa saja. Bisa. Tapi Tuhan mustahil menghinakan dirinya. Contohnya Adelia makan nasi kan? Ya. Tentu Adelia juga bisa makan tinggal ambil aja kok, masukkan ke mulut. Ya. Nah, bagi Adelia ketika makan ini satu yang baik atau satu yang buruk atau merendahkan diri Adelia sendiri? Makan Merendahkan diri atau meninggikan diri? Tidak layak. Layak apa tidak layak ketika makan sangat tidak layak. Sangat tidak layak, tetapi kita bisa makan kan? Bisa, tinggal ambil aja kok. Begitu juga Tuhan Adelia. Kita yang manusia aja ada yang mustahil bagi kita. Ketika kita pergi ke pasar, kita bisa pakai baju, kita bisa tidak pakai baju. Tapi mustahil bagi kita untuk tidak pakai baju. Kita aja ada yang mustahil. Kita aja tidak mau merendahkan diri kita. Apalagi Tuhan. Gak kebayang sama Adelia, Tuhan pernah kentut kayak gitu bunyinya. Gak kebayang sama Adelia, Tuhan lagi jongkok sambil buang hajat. Gak kebayang sama kamu ketika Tuhan emahnya kambuh, asam urat datang, kepalanya cenat-cenut. Gak kebayang sama Adelia Tuhan ketombean. Gak kebayang Adelia ketika Tuhan tidur masuk tangan kanannya ke dalam celananya seperti laki-laki yang di bawah yang banyak. Gak kebayang sama Adelia ketika Tuhan duduk, dia gak ada kawannya, dia melamun goyang-goyangkan kaki. Gak kebayang sama Adelia ketika Tuhan makan kekenyangan. Gak kebayang sama Adelia perkataan itu yang hanya untuk manusia kita sematkan kepada Tuhan. Ya. Nah, Tuhan Maha Suci. Ketika Tuhan menjadi manusia, ada dan kencing di dalamnya. Apakah masih bisa dikatakan Tuhan Maha Suci? Gimana? Tuhan itu Maha Suci. Ya, ketika Tuhan di dalam perutnya ada yang lagi diproses dalam lambungnya, ada air kencing yang belum dikeluarkannya, apakah ada kesucian Tuhan di dalam tubuh Tuhan? Secara fisik kan itu manusia yang suci. Ya, nah gini Adelia, Tuhan menciptakan dosa, berarti Tuhan bisa menghapus dosa. Tuhan menciptakan manusia, berarti Tuhan bisa menghilangkan manusia. Tuhan menciptakan bumi, Tuhan juga bisa memusnahkan bumi. Tuhan membuat sesuatu, bisa juga menghilangkan sesuatu. Kenapa ketika Tuhan menciptakan manusia, tetapi ketika ketika manusia itu berdosa, Tuhan yang menanggung. Kalian yang ngintip orang mandi, Tuhan yang nanggung derita. Kasihan kan? Yang di bawah yang ngintip orang mandi, Tuhan yang nanggung dosa. Itu nggak logika. Ketika kalian cepok-cepokan, kalian berdosa, Tuhan kalian yang nanggung derita. Nanti Tuhan nyanyi, Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan aku akan disidang? Kita yang berbuat, Tuhan yang nanggung. Padahal Tuhan yang menciptakan kita. Logika nggak Tuhan itu di dalam perut? Logika nggak Tuhan sang pencipta langit dan bumi keluar dari lubang? Nggak logika. Sementara Adam dan Hawa bisa diciptakannya, langsung jadi kling, jadi. Tuhan adalah tempat kita minta rezeki, bukan Tuhan yang ngambil punya orang.
Tuhan itu maha segala-galanya, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha perkasa, Tuhan itu meliput segalanya, pokoknya maha itu ada nama Tuhan. Tapi kalau Tuhan udah maha besar, tidak mungkin Tuhan itu kecil. Kalau Tuhan udah maha suci, tidak mungkin Tuhan itu tidak suci, karena Tuhan tidak akan merubah sifat keilahiannya. Dari yang suci menjadi hina. Kalau udah merubah, itu bukan Tuhan, itu kita manusia. Yang pertamanya, aku adalah Friska Grup Laguna yang menyamar jadi CEO, padahal aku adalah orang yang lagi bekerja di sapu-sapu jalan. Nah, begitulah yang terjadi sekarang di iman Kristen. Akhirnya apa? Gara-gara mentuhankan manusia, kalian ribut tentang ketuhanan, Advent, Protestan, Katolik, saling menyangkal. Mana yang Tuhan yang sebenarnya, mana yang bukan Tuhan, mana yang Tuhan, mana yang ini Tuhan. Bahkan sekarang muncul lagi denom baru yang dibawa oleh Bu Roni, Yesus Bapa bukan Tuhan, Yesus yang Tuhan, Roh Kudus nggak ada. Ada lagi namanya Bang Luga Tambunan mengatakan Bapa Tuhan, Roh Kudus Ibu Tuhan, Yesus anak Tuhan. Kenapa terjadi kebimbangan di kekristenan? Karena tentang konsep ketuhanan aja kalian bingung, dan banyak di dalam Bible itu ayat-ayat kontradiksi, ayat-ayat yang saling berbantahan satu ayat, yang harusnya ayat ini jadi pendukung ayat yang lain, ini malah menjadi pembantah ayat yang lain. Gitu Adelia. Makanya umurmu masih muda, kamu adalah generasi Gen Z. Oh, habis Z apa lagi? Kan kita generasi Gen Z nih. Habis Z apa hurufnya lagi? Nggak ada ya? Generasi apa sih Adelia ini? Hah? Jadi kamu adalah generasi terbaru, kamu masih muda, kamu gunakan akal pikiranmu dan kepintaranmu. Kamu kalau aku lihat dari namamu, ini Adelia. Ya, kamu termasuk orang yang pintar, kamu termasuk orang yang mau belajar, kamu termasuk orang yang kritis, ingin mencari kebenaran. Makanya jangan mencari kebenaran tentang cowok aja mulai sekarang, maka besok kamu cari tahu kebenaran tentang Tuhanmu, karena kita hidup di dunia ini cuma sesaat. Apabila udah salah Tuhan, pastilah kita salah masuk hutan, masuk neraka. Ya. Iya. Nah, gitu. Nah, kamu tadi banyak yang mengatakan tentang kamu banyak yang tidak masuk akalmu, masa banyak yang tidak pantas. Berarti secara tidak kamu udah jujur. Orang yang jujur seperti ini, orang yang betul menerima orang yang seperti kamu ini, selama ini aku nilai orang yang betul menggunakan akalnya, bukan dogma, bukan doktrin. Kamu adalah generasi emas bangsa merdeka, Adelia. Ya, jangan lupa di follow aku follow back, atau aku yang follow kamu, kamu follow back. Nanti kita ngobrol. Sip. Nah, gitu loh Adelia ya. Pertama, saran saya, anggap saya ini adalah kakekmu ya. Pertama, baca Bibelmu dan lihat di Google. Caranya gampang, kesalahan dalam Bible, kontradiksi dalam Bible, cek di Google, betul nggak ada. Setelah ada situs atau website yang membuat, maka cek di Bibelmu, betul nggak ini. Tanpa gunakan doktrin dan dogma dulu, hilangkan doktrin dan dogma yang dipengaruhi oleh gereja. Karena apa? Kalau udah agama ini ikut campur pemikiran manusia, pasti manusia ini berubah. Jangankan tentang pengajaran, ketika kita sekolah, guru menyampaikan materi yang sama, tetapi ada yang beda menerimanya. Apalagi pengajaran kitab suci disampaikan kepada miliaran orang. Sementara banyak kontradiksi. Ketika guru mengajarkan muridnya di sekolah, penerimaannya beda-beda.
Kenapa? Karena ada doktrin dan dogma tadi. Hilangkan doktrin dan dogma. Baca secara tertulis di dalam Bible itu. Cari kesalahan. Ketika di Google kesalahan dalam Bible, maka kamu akan menemukan paling banyak. Karena pendeta sendiri ada 3 orang pendeta terkenal di Indonesia menyatakan ada 6.500 kesalahan di dalam Bible. Nah, aku udah merangkum beberapa isi-isinya yang udah aku bikinkan data, tapi karena ini ya nanti lah itu kapan-kapan biar kamu penasaran, nanti biar kamu naik lagi aku tunjukkan nanti data-datanya yang kontradiksi, kontrasepsi, pokoknya tentang sisian lah, nanti aku tunjukkan namamu. Jadi buat Adelia, belajarlah yang rajin, cari kebenaran itu, karena hidup di dunia ini satu kali salah masuk kandang, maka kamu akan bertemu dengan macan. Kalau kamu masuk ke kandang yang benar, kamu akan menemukan namanya kelinci, kucing yang indah, hewan-hewan yang imut. Kalau kamu salah masuk kandang, maka menangislah Tuhan. Kamu pernah dengar nggak bahwa Yesus pernah menangis? Iya, aku tahu. Pantas nggak Tuhan menangis kalau dikatakan dia 100% Tuhan, 100% manusia? Kalau Yesus berdoa itu Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa mati? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak menghadirkan dirinya secara langsung? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia diutus oleh Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa ketika jumpa malaikat dia ketakutan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa ketika dia jumpa dengan orang Romawi, tentara Romawi, dia ketakutan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Israel sampai sekarang belum Kristen? Ya, aku bisa bicara sekarang. Oke. Aduh, jangan ketawa kayak gitulah, Dek. Jadi Kak, aku aku bukan apologet lah. Aku cuman ya tahu lah sedikit ya. Iya. Jadi kakak bilang, ya memang benar itu masuk logika. Memang kenapa Yesus kalau Tuhan, kenapa dia bisa menangis, bisa takut? Padahal dia adalah Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi yang aku pelajarin, aku tangkap, ternyata dia ada ketika Yesus menjadi manusia, dia bisa merasakan lapar. Kan Tuhan tidak mungkin merasakan lapar, tapi Yesus rasa lapar itu dalam sisi kemanusiaannya. Tapi kalau dilihat dari sisi ketuhanannya, dia menggunakan hakikatnya sebagai Tuhan. Buktinya itu adalah dia bisa mengampuni dosa orang lain. Ketika aku membaca sebuah cerita, ketika Yesus bilang, pergilah dosamu telah diampuni. Tidak ada loh nabi yang boleh seperti itu. Tidak ada nabi yang boleh mengampuni dosa orang lain. Kalau memaafkan pun ada, tapi kalau mengampuni dosa orang lain, aku rasa hanya Tuhan yang bisa. Jadi kapan Yesus menjadi Tuhan? Menurut saya ketika dia mengampuni, ketika dia menyembuhkan, ketika dia membuat mujizat. Menurut saya enggak, orang mengampuni di kitab kamu, dilihat kamu baca lagi baik-baik itu. Barang siapa yang menyatakan dosa seseorang ada. Iya, jadi kalau orang mengampuni dosa itu banyak. Kamu baca di kitab kamu itu, bahkan tai sapi bisa menghapus dosa itu. Jadi itu doktrin gereja sih, tapi ya nggak apa-apa sih kalian ke doktrin, cuman ya menurut aku pakailah pikiran kalian gitu. Begitu banyak kesalahan dalam kitab kalian, lalu kalian bawa satu ayat terjemahan yang ambigu gitu. Yesus sendiri kan mengatakan, barang siapa yang menyatakan dosa seseorang ada, maka dosanya tetap ada. Kalau yang mengampuni dosa, dosanya terampuni gitu. Coba kamu baca baik-baik kitab itu. Udahlah, aku benar-benar tidur lah, aku copot mindset, aku lagi lanjut. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.